Dunia terasa sunyi. Ada suara yang hampir tak terdengar di dalam hatimu. Suara yang berkata, apakah semua perjuangan ini sia-sia? Mengapa jalan hidup terasa begitu berat? Mengapa doa-doaku seolah menggantung tanpa jawaban? Dan di detik itu, kau mulai merasakan sesuatu, rasa sakit yang tak terucapkan, rasa sesak di dada. Seperti berjalan di lembah bayang-bayang kelam, tanpa tahu di mana ujung cahaya itu. Apakah kau pernah merasakannya? Ketika semua orang tampak berjalan dengan pasti, sementara kau terjebak di lingkaran keraguan, ketika rezeki terasa jauh, padahal kau sudah berusaha, ketika iman mulai diuji, bukan dengan pertanyaan ringan, tapi dengan kenyataan pahit yang menggigit, itulah lembah gelap yang dibicarakan Mazmur 23, lembah bayang-bayang maut. Bukan sekadar kematian fisik, tapi kematian harapan, kematian semangat. Namun, di balik kegelapan itu, ada satu bisikan yang lembut. Bisikan yang sama pernah dipelajari Napoleon Hill, meski ia menyampaikannya dengan bahasa pikiran dan sukses. Ia tahu, ada rahasia tersembunyi, rahasia yang menyalakan api kekayaan, bukan hanya harta, tapi juga kedamaian batin. Kau tahu apa itu? Itu adalah kesadaran bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Bayangkan seorang gembala di padang tandus, dikelilingi serigala. Namun kawanan dombanya tetap tenang, karena mereka tahu ada tongkat dan gada di tangan sang gembala. Perlindungan, arah, kepastian. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau juga sedang digiring oleh kehidupan. Kau merasa takut, kau merasa tersesat. Tapi bukankah ada tangan yang tak terlihat? Bukankah doa yang kau panjatkan diam-diam membuat jalan yang belum kau lihat? Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Keyakinan berulang yang menembus alam bawah sadar. Tapi bukankah dalam Mazmur itu sama? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah autosugesti spiritual. Sebuah kalimat iman yang jika diulang, menanamkan program baru di jiwa kita. Pertanyaannya, apa yang sedang kau bisikkan ke dalam dirimu setiap hari? Apakah kalimatmu penuh keluh kesah atau penuh keyakinan? Apakah kau berkata, aku lelah, aku gagal, aku miskin? Atau kau mulai berkata, aku disertai, aku dipimpin, aku dikuatkan? Karena di sanalah rahasia kekayaan dimulai. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari kata-kata yang kau ulang, dari doa yang kau bisikkan, dari keyakinan yang kau tanamkan ke alam bawah sadarmu. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan cahaya putih mengalir ke seluruh tubuhmu. Dengarkan kalimat ini dengan hatimu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ucapkan di dalam hati. Rasakan. Apakah ada sedikit rasa lega? Apakah ada secercah keyakinan muncul? Itulah percikan pertama. Percikan yang bisa menyalakan api besar. Api yang akan membakar segala keraguan. Tapi aku tahu, kau mungkin berkata, kenyataannya hidupku masih sulit. Utang masih ada. Rezeki belum datang. Pintu belum terbuka. Ya, aku tahu. Aku mendengar isi hatimu. Namun dengarlah, bukankah setiap musim kemarau, benih justru sedang bersiap untuk tumbuh? Bukankah akar justru memperdalam cengkeramannya saat tak ada hujan? Mungkin sekarang kau merasa kosong, tapi kekosongan itu sedang menyiapkan ruang untuk diisi. Mungkin sekarang kau merasa jatuh, tapi tanah tempatmu jatuh bisa jadi lahan di mana benihmu mulai berkecambah. Napoleon Hill selalu berkata, setiap kegagalan menyimpan benih keberhasilan yang setara. Dan Mazmur 23 sudah lebih dulu mengajarkannya. Lembah gelap adalah jalan menuju padang hijau. Jadi dengarkan aku. Jangan menyerah, jangan berhenti.
Jangan percaya pada bisikan yang berkata kau tak cukup baik. Itu hanya ilusi, itu hanya ujian, itu hanya kabut sementara sebelum matahari terbit. Lihatlah lebih dalam ke hatimu, di sanalah jawabannya. Kau bukan orang biasa yang terbuang, kau dipilih untuk perjalanan ini. Ada misi yang hanya bisa dijalani olehmu, ada pintu yang hanya akan terbuka jika kau berani melangkah lagi. Jangan tunggu segalanya sempurna. Mulailah dengan satu kalimat iman. Mulailah dengan satu langkah kecil. Mulailah dengan satu doa yang diulang sampai ia menjadi kenyataan. Karena rahasia terbesar bukanlah kekuatan luar. Rahasia itu ada di dalam. Di pikiranmu, di keyakinanmu, di hubunganmu dengan Sang Pencipta. Dan sekarang, jika hatimu bergetar mendengar ini, aku ingin kau lakukan satu hal. Berhenti sejenak, pejamkan mata. Katakan pada dirimu, aku tidak kekurangan, aku dipimpin, aku dijaga, aku siap melangkah. Ulangi. Sekali lagi, biarkan kata itu masuk ke bawah sadarmu. Apakah kau merasakan percikan itu? Itulah tanda bahwa api sudah mulai menyala. Jangan biarkan ia padam, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan di blok berikutnya, aku akan membawamu lebih dalam lagi. Akan kuungkapkan alat yang sesungguhnya tersembunyi dalam dirimu. Alat yang pernah dipakai Napoleon Hill untuk membuka pintu kekayaan. Alat yang sebenarnya sudah ada di tanganmu sejak lama. Namun sebelum kita masuk ke sana, aku ingin meminta sesuatu darimu. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kau merasa dipahami, jika secercah harapan mulai muncul, berikan tanda dukunganmu. Klik suka, klik subscribe. Itu bukan sekadar tombol, itu adalah keputusan. Keputusan untuk berkata, aku siap berubah. Aku siap melanjutkan perjalanan ini, karena hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kegelapan, dan cahaya itu sudah menunggu. Bayangkan sebuah cermin besar di hadapanmu. Kau berdiri, menatap wajahmu sendiri. Apa yang kau lihat? Apakah hanya lelah, kerutan, mata yang redup? Atau kau mulai sadar? Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik tatapan itu. Sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk dikenali. Inilah saatnya. Saat kau menemukan alat yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Napoleon Hill menyebutnya kekuatan pikiran bawah sadar. Mazmur 23 menyebutnya penyertaan ilahi. Dua bahasa berbeda, tapi satu rahasia yang sama. Kau tahu mengapa banyak orang gagal meski mereka pintar, bekerja keras, dan punya peluang? Karena pikiran mereka tak pernah diarahkan, seperti kuda liar tanpa kendali. Energi besar ada di sana, tapi tanpa kendali, ia hanya berlari dalam lingkaran. Sekarang bayangkan, jika energi itu diarahkan, jika setiap kata yang kau ucapkan, setiap doa yang kau panjatkan, setiap gambar yang kau bayangkan, masuk ke alam bawah sadarmu, lalu bekerja seperti benih yang tumbuh diam-diam tanpa henti. Kau mungkin belum melihat daunnya, tapi akar sudah mencengkeram tanah. Mazmur berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu adalah gambaran visual, bukan sekadar kata-kata. Itu adalah teknik visualisasi. Kau diajak membayangkan keadaan damai, cukup, penuh kelimpahan. Napoleon Hill mengajarkan hal yang sama. Bayangkan tujuanmu dengan detail, ulangi dengan keyakinan, biarkan gambaran itu menembus bawah sadar. Itulah autosugesti. Itulah doa yang diulang hingga menjadi kenyataan. Pertanyaannya, apa gambaran yang kau biarkan hidup di pikiranmu? Apakah gambaran kegagalan atau gambaran kemenangan? Apakah kau membayangkan dirimu selalu kekurangan? Atau kau berani melihat dirimu berjalan di padang hijau?
hidup dalam kelimpahan. Karena apa yang kau lihat di dalam akan menjadi apa yang kau tarik di luar. Itulah hukum semesta. Itulah iman yang bekerja. Tarik napas. Bayangkan sebuah pintu di hadapanmu. Pintu itu berat, terkunci. Selama ini kau berdiri di depannya, mengetuk dengan rasa takut. Tapi hari ini, aku memberimu kunci. Kunci itu adalah kesadaran bahwa pintu ini bukan dikunci oleh dunia luar. Pintu ini hanya dikunci oleh pikiranmu sendiri. Sekarang, masukkan kunci itu. Putar. Lihat bagaimana pintu itu terbuka perlahan. Apa yang kau lihat di baliknya? Apakah cahaya terang? Apakah taman hijau? Apakah meja penuh makanan? Itulah simbol rezeki. Itulah simbol peluang. Itulah simbol damai. Jangan ragu. Lihat dengan jelas. Rasakan seakan kau benar-benar sudah berada di sana. Dengarkan suara air yang tenang. Rasakan udara segar. Sentuh rumput hijau dengan kakimu. Itu bukan imajinasi kosong. Itu adalah latihan. Itu adalah alat yang mengubah nasib. Napoleon Hill menyebutnya mastermind. Ketika pikiranmu bersatu dengan iman, dengan doa, dengan visi yang jelas, maka semesta ikut bergerak. Kau tidak sendirian. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang ikut bekerja. Dan bukankah Mazmur itu sudah berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu adalah janji. Itu adalah afirmasi. Itu adalah blueprint bagi pikiranmu. Jadi mulai sekarang, berhentilah berkata, aku tidak bisa. Mulailah berkata, aku dipimpin. Aku diberi jalan. Aku layak menerima rezeki. Ulangi setiap hari. Ulangi sebelum tidur. Ulangi ketika bangun. Biarkan kata itu meresap ke dalam bawah sadar. Karena bawah sadar tidak pernah menolak. Ia menerima setiap kata yang kau ulang. Ia menyimpannya, lalu bekerja untuk mewujudkannya. Bayangkan bawah sadar seperti tanah. Jika kau menanam benih duri, ia akan tumbuh duri. Jika kau menanam benih padi, ia akan tumbuh padi. Apa yang kau tanam hari ini? Lihatlah ke dalam hatimu. Jangan biarkan bisikan negatif menanam racun. Pilih kata-kata iman. Pilih doa yang menguatkan. Pilih gambaran yang menenangkan. Karena apa yang kau pilih hari ini akan menjadi panenmu esok. Kau tidak perlu tahu bagaimana semesta akan menuntun. Kau hanya perlu yakin, bertahan, dan menanam terus. Karena dalam keheningan malam, akar itu tetap bekerja. Dalam doa yang tak terlihat, jalan itu sedang dibuka. Jangan lupa, alat ini hanya bekerja jika kau percaya. Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Mazmur berkata, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dua kalimat berbeda, tapi satu inti yang sama. Keyakinan, iman. Apakah kau berani mempercayainya? Apakah kau berani membiarkan pikiranmu diisi hanya dengan gambaran yang baik? Apakah kau berani mengganti kata tidak bisa menjadi aku bisa? Jika ya, maka kau baru saja menemukan alat itu. Alat yang tidak ada di luar, tapi ada di dalam. Alat yang akan menuntunmu menuju kelimpahan. Karena pintu itu sudah terbuka, cahaya itu sudah menanti, dan langkahmu berikutnya akan menentukan segalanya. Bayangkan sebuah perjalanan panjang. Kau berjalan di jalan berbatu, langkahmu berat, tubuhmu letih. Di satu sisi jalan, ada bisikan halus yang berkata, berhentilah, ini percuma. Di sisi lain, ada suara lembut yang berkata, teruskan, sebentar lagi kau sampai. Itulah perjuangan, itulah disiplin. Tidak ada perubahan tanpa pertarungan di dalam. Tidak ada kemenangan tanpa keringat, tanpa sabar, tanpa ujian. Napoleon Hill berkata, keinginan yang membara harus dipelihara dengan disiplin.
Mazmur mengingatkan, tongkat dan gadanya yang menghibur. Dua bahasa yang berbeda, tapi keduanya bicara tentang satu hal, kekuatan untuk terus berjalan, bahkan ketika terasa berat. Sekarang lihatlah dirimu. Berapa kali kau memulai sesuatu lalu berhenti di tengah jalan? Berapa kali kau berdoa dengan semangat, tapi seminggu kemudian kau lupa? Berapa kali kau berjanji pada dirimu sendiri untuk berubah, tapi akhirnya kembali ke kebiasaan lama? Itulah pertempuran sebenarnya. Pertempuran dengan diri sendiri, dengan pikiranmu, dengan rasa malas, dengan rasa takut. Namun jangan khawatir, setiap jiwa mengalaminya. Bahkan orang-orang besar pun melewati lembah ini. Bedanya, mereka memilih untuk tidak menyerah. Mereka memilih untuk disiplin. Bayangkan sebuah pedang. Untuk menjadi tajam, ia harus ditempa dalam api. Untuk menjadi kuat, ia harus dipukul berulang kali. Begitu pula dirimu. Api ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menajamkanmu. Kau mungkin berkata, tapi aku lelah. Aku sudah mencoba berkali-kali. Aku tahu, aku merasakan itu bersamamu. Tapi dengarlah, justru di titik lelah itulah kau sedang dibentuk. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kau sampai. Yang terpenting adalah kau terus melangkah. Napoleon Hill memberi satu latihan. Setiap hari, ulangi tujuanmu dengan suara keras, dengan penuh keyakinan. Tulis, baca, bayangkan, rasakan. Itulah ritual. Itulah latihan. Dan dalam Mazmur, doa yang diulang dengan iman juga menjadi kekuatan. Maka mulailah hari ini dengan satu ritual sederhana. Setiap pagi, sebelum kau membuka ponsel, pejamkan mata. Tarik napas dalam. Ucapkan satu kalimat iman. Katakan, aku tidak kekurangan. Aku dipimpin, rezeki mendekat kepadaku. Bayangkan cahaya masuk ke tubuhmu. Bayangkan hari yang penuh peluang. Rasakan energi yang berbeda. Lalu malam hari, sebelum tidur, lakukan hal yang sama. Ucapkan syukur. Katakan, aku sudah cukup. Aku disertai. Aku aman. Biarkan bawah sadarmu tidur dengan kata-kata itu. Biarkan ia bekerja sepanjang malam, membuka jalan, menanamkan keyakinan. Mungkin kau berpikir, apakah sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Tapi sederhana tidak berarti mudah. Karena musuh terbesarmu adalah konsistensi. Bukan orang lain, bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri yang sering lupa, menyerah, lengah. Maka diperlukan disiplin. Disiplin untuk bangun, meski tak ada yang menyemangati. Disiplin untuk berdoa, meski tak langsung terlihat hasilnya. Disiplin untuk mengulang afirmasi, meski dunia berkata sebaliknya. Lihatlah air yang menetes ke batu. Satu tetes mungkin tak berarti, tapi ratusan, ribuan, jutaan tetes mampu melubangi batu keras. Begitu pula pikiranmu. Satu doa mungkin terasa kecil, satu afirmasi mungkin terasa ringan. Tapi ketika kau lakukan setiap hari, ia akan menembus lapisan terdalam dari bawah sadarmu. Dan pada saat itu, sesuatu berubah. Kau akan mulai merasakan ketenangan di tengah badai. Kau akan mulai melihat peluang di tengah kesulitan. Kau akan mulai mendengar intuisi yang menuntunmu. Itulah kekuatan latihan. Itulah kekuatan disiplin. Tapi aku tahu, jalan ini tidak selalu mulus. Akan ada hari di mana kau tergoda untuk berhenti. Hari di mana kau merasa tak ada gunanya. Hari di mana suara negatif lebih keras daripada keyakinanmu. Dan disitulah iman harus mengambil alih. Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Itu bukan hanya ayat indah. Itu adalah strategi jiwa. Cara untuk bertahan ketika pikiranmu ingin menyerah. Jadi, ketika kau merasa jatuh, ulangi kata itu. Katakan pada dirimu, aku tidak takut. Aku tidak sendiri.
Aku terus berjalan. Bangkit lagi, ulangi lagi, lakukan lagi. Karena setiap kali kau bangkit, kau menjadi lebih kuat. Lihatlah dirimu sebagai prajurit. Setiap doa adalah pedang, setiap afirmasi adalah perisai, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Dan musuhmu, rasa takut, malas, ragu, akan kalah perlahan, asalkan kau tidak berhenti. Sekarang aku ingin kau bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang, jika kau benar-benar melatih ini setiap hari. Bagaimana wajahmu? Bagaimana energimu? Bagaimana hidupmu? Apakah kau bisa melihat senyum di wajahmu? Apakah kau bisa merasakan ringan di hatimu? Itulah dirimu yang baru. Itu bukan mimpi. Itu adalah kemungkinan nyata jika kau berani disiplin. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Jangan tunggu keadaan ideal. Mulailah hari ini. Mulailah dengan 1 doa, 1 kalimat iman, 1 visualisasi. Lakukan terus, tanpa henti. Karena hidup bukan tentang siapa yang tercepat. Hidup adalah tentang siapa yang bertahan. Dan aku tahu, kau adalah salah satunya. Kau dipilih bukan untuk menyerah di tengah jalan, tapi untuk sampai di ujung, ke padang hijau, ke air yang tenang, ke meja penuh berkat. Bayangkan pagi itu, matahari baru saja terbit, udara segar menyentuh wajahmu. Kau berdiri di depan jendela, memandang keluar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kau merasa berbeda. Tenang, ringan. Seakan beban yang dulu menekan dadamu, mulai menguap perlahan. Itulah transformasi. Itulah hadiah dari perjalanan panjangmu. Kau telah melewati lembah gelap. Kau telah menemukan alat di dalam dirimu. Kau telah berlatih dengan disiplin. Dan kini, kau mulai melihat hasilnya. Tidak hanya di luar, tapi terutama di dalam. Napoleon Hill selalu berkata, kekayaan sejati dimulai dari pikiran yang tenang, terarah, penuh keyakinan. Dan Mazmur 23 mengajarkan hal yang sama. Ketika Tuhan adalah gembalamu, ketenangan adalah rumahmu. Sekarang lihatlah hidupmu yang baru. Bayangkan dirimu berjalan dengan kepala tegak, tatapanmu tajam, hatimu damai. Kau tahu siapa dirimu. Kau tahu kemana kau menuju. Kau tidak lagi mudah goyah oleh komentar orang. Kau tidak lagi takut dengan kekurangan. Kau tidak lagi dikuasai oleh keraguan. Rezeki mulai mengalir. Pintu-pintu terbuka. Tidak selalu dengan cara yang kau duga, tapi selalu tepat pada waktunya. Orang-orang baru datang ke dalam hidupmu, membawa peluang. Ide-ide segar muncul di pikiranmu, seakan ilham turun langsung dari langit. Energi yang dulu terkuras oleh kecemasan, kini berubah menjadi kekuatan untuk berkarya. Inilah hidup yang berbeda. Hidup dengan kelimpahan. Bukan hanya uang, tapi juga kedamaian. Bukan hanya materi, tapi juga makna. Kau merasakan semesta berpihak padamu. Doamu tidak lagi terasa kosong. Setiap kata yang kau panjatkan membawa getaran. Setiap langkah yang kau ambil seakan didorong oleh tangan yang tak terlihat. Dan kau sadar, semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusanmu. Keputusan untuk percaya. Keputusan untuk berdisiplin. Keputusan untuk berjalan meski di lembah gelap. Sekarang, aku ingin kau bayangkan sebuah meja besar. Di atasnya ada hidangan berlimpah. Buah-buahan segar, roti hangat, air jernih. Kau duduk di sana. Kau merasa aman, dilindungi. Kau tahu ini adalah simbol berkat, simbol rezeki, simbol bahwa kau sudah melewati perjalanan yang panjang, dan sekarang kau berada di tempat yang penuh kelimpahan. Itulah janji Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itulah simbol transformasi, bahwa kau tidak hanya bertahan, tapi kau bangkit. Kau menang. Lihatlah sekelilingmu. Orang-orang mulai melihat perubahanmu.
Mereka melihat aura berbeda. Mereka bertanya-tanya, "Apa rahasiamu?" Dan dalam hatimu, kau tahu jawabannya sederhana. Kau belajar percaya. Kau belajar mengendalikan pikiranmu. Kau belajar berjalan dengan iman. Bayangkan 10 tahun ke depan, hidupmu bukan lagi dikuasai rasa takut. Hidupmu penuh arti. Kau memberi, bukan hanya menerima. Kau menjadi terang bagi orang lain. Kau membimbing, sebagaimana kau dulu dibimbing. Karena transformasi sejati bukan hanya tentang dirimu. Transformasi sejati adalah ketika hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekarang, kau berdiri di titik itu. Kau bukan lagi jiwa yang tersesat di lembah. Kau adalah jiwa yang menemukan padang hijau. Kau adalah jiwa yang menemukan sumber air tenang. Kau adalah jiwa yang hidup dalam kelimpahan. Napoleon Hill mengajarkan bahwa pikiran yang fokus, dipenuhi iman, dapat menarik apa saja. Mazmur 23 mengajarkan bahwa bersama Tuhan tidak ada kekurangan, dan kau adalah bukti hidup dari keduanya. Perjalananmu belum berakhir. Sebenarnya, ini baru awal. Awal dari kehidupan baru. Awal dari takdir baru. Awal dari misi yang lebih besar. Dan sebelum kita mengakhiri perjalanan bersama di sini, aku ingin kau lakukan satu hal terakhir. Tarik napas dalam. Katakan di dalam hatimu, aku siap hidup dalam kelimpahan. Aku siap menjadi terang. Aku siap berjalan dalam damai. Biarkan kata itu menancap di hatimu. Biarkan ia menjadi bagian dari dirimu. Karena mulai hari ini, kau bukan lagi orang yang sama. Kau sudah berubah. Kau sudah bangkit. Kau sudah menemukan rahasia yang tersembunyi sejak lama. Dan jika kata-kata ini benar-benar menyentuh jiwamu, jika kau merasa energi baru mengalir dalam dirimu, aku ingin kau melakukan satu hal. Klik subscribe. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk menegaskan keputusanmu. Untuk berkata pada dunia, aku siap menjalani hidup baru. Aku siap membuka pintu berkat. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.